tek lampu mati, itu yang terbang kayak gini. Cus. Apa Mbak di situ lihat yang terbang sosok apa? Aku sih ngeliatnya perempuan ya. Perempuan. Itu jadi kan di belakang sutradara itu kan banyak orang ya. Yang kulihat tuh nggak ada siapa-siapa. Itu kelihatan Mbak udah nggak ada siapa-siapa. Aku nggak lihat siapa-siapa kecuali yang semua ya. Iya, aku cuma ngeliat belakangnya tuh gelap, yang merah itu sebelah pas aku take. Karena pikiranku, ayo ini kapan selesai. Pas sutradara bilang cut, aku langsung whack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Mas Kumisnya Wanarata. Selamat malam untuk seluruh desa semuanya. Di sini udah ada Mbak Monik yang nanti akan bercerita tentang di balik layarnya kemarin acara Jagat Cowong, karena kemarin dari kita udah bikin film ya tentang Jagat Cowong. Kita kepengen dengar langsung dari Mbak Monik gimana sih untuk cerita di balik layarnya. Apakah ada cerita di balik layar? Nanti bareng-bareng kita simak langsung dari Mbak Monik. Gini Mbak, saya mau tanya, tadi kan Mbak juga cerita ya, Mbak itu kerasa dari mulai Mbak datang ke tempat syuting itu ya, udah mulai rasanya nggak enak, terus Mbak juga awalnya nggak pernah ke tempat itu gitu Mbak. Mbak ke tempat itunya kan habis make up ya Mbak ya. Kira-kira waktu di bawah itu adegan apa aja sih Mbak yang Mbak lakuin, kok bisa Mbak di situ ngerasa kayak gitu Mbak? Oke, jadi sebenarnya scene-nya aku tuh nggak banyak. Jadi sorry, jadi scene aku itu ada waktu aku tuh nari. Memang aku nggak ada dialog di situ. Cuman kan yang namanya kita lagi menjadi perwujudan dari Cowong itu sendiri. Berarti kan aku harus mendalami karakter itu. Karakter Cowongnya ya? Karakter Cowong itu sendiri. Balik lagi, aku kan riset sebelumnya ya Cowong. Perwujudannya berarti harus seram, menakutkan. Karena aku belum pernah lihat Cowong yang sebagaimana cerita orang gitu ya. Tapi saya berusaha untuk mendalami karakter itu. Nah, kebetulan di situ di scene itu tuh aku nari gitu, kayak menjadi perwujudan setan yang tidak begitu menakutkan. Cuma ya namanya setan kan gimana ya? Pasti dong. Gitu. Awalnya waktu aku selesai makeup itu jam berapa ya? Habis Isya kalau nggak salah. Ya. Ya, aku sampai di sini, semua kameramen udah di lokasi, udah lagi nyelesain scene yang sebelumnya. Terus udah aku emang diajak, kita ke sana, kita ke lokasi. Oke, syutingnya. Cuman kayaknya aku ngerasa di sana tuh kayak di ujung mata aku tuh kayak ada yang kayak sini gitu. Ada yang manggil gitu Mbak? Bukan manggil, cuman kayak dia menyapa gitu, kayak dia menampakkan diri gitu, kayak dia pengen pengen dinotis gitu. Tapi maaf ini Mbak sebelumnya, kalau berarti Mbak punya indera keenam atau mungkin kemampuan magic apa gitu, kok bisa? Wah, aku nggak ngerti sih kalau itu ya, cuman ya apa yang aku lihat itu yang aku rasakan aja sih. Apa yang orang bilang itu terserah, karena memang aku nggak pernah ceritain ini. Aku cerita ya ke rekan aku kemarin yang memang dia ada di lokasi juga. Ya mungkin beberapa dari tim juga ngerasain itu sih juga. Gitu. Karena memang itu vibes-nya ya, itu kayaknya nggak cuma aku aja. Karena dari aku sendiri yang waktu ada di lokasi itu kayaknya bukan aku juga gitu. Berarti juga dirasain sama teman-teman juga? Pasti kerasa sih, karena kan hal-hal yang di luar teknis itu biasanya nggak bisa disimpulkan ya. Benar. Terus tadi Mbak ketika lihat ada kayak ada yang rasanya gitu Mbak, rasanya ada yang manggil-manggil gitu, dari Mbak gimana? Di situ udah mulai? Enggak, kalau aku masih mencoba mengabaikan itu. Aku masih nggak mau nggak mau menotis itu. Kayak aku nanti dulu deh, aku mencoba untuk ngedistract. Jadi aku kayak buka-buka video dulu, apa-apa yang nanti aku mau sajikan di sana gitu. Jadi pas aku tag udah nggak ada. Kalau grogi sih sebenarnya enggak ya, karena dari kruku sendiri udah bikin nyaman gitu. Cuman mungkin dari lokasinya. Pertama aku nggak tahu daerah ini, aku nggak tahu ceritanya, dan kemarin kan untuk pengecekan lokasi kan itu udah berbarengan sama maghrib ya. Pas maghrib juga waktu pas itu maghrib Mbak. juga benar. Jadi kita nggak jadi ke sana, kita lebih baik selesaiin meeting waktu itu. Oke, jadi habis dari situ ada selang berapa
mungkin ada 1 jaman kali ya aku di sini, baru kita ke sana. Baru ke tempat lokasi yang Iya, syuting. waktu itu kalau nggak salah aku didampingin sama si Imam apa ya, sama si Imam ya, aku ke sana, terus jalan pelan-pelan dan kebetulan masih ada take juga di sana, jadi aku nunggu tuh. Cuman waktu aku turun, kan memang dari situ dari turunan itu kan memang udah ada yang kayak menyapa gitu kan, yang nggak di notice itu. Nah pas aku turun sedikit, itu ada jalan kayak kecil gitu kan. Jalan di sawah maksudnya? Bukan di sawahnya, yang di pinggirannya itu loh. Pinggiran sawahnya. Itu kan masih ada kayak jalan kecil gitu kan. Nah, karena di situ ada kursi, aku duduk. Itu kan tadi kursinya itu nggak menghadap ke arah sawah nih. Karena aku nggak tahu timur barat ya. Jadi aku malam juga ya Mbak, gelap. Iya. Terus PD-nya aku di situ masih ada obor, jadi aku nggak takut. Dan aku ngelihat kan ada cahaya di celah-celah bambu itu kan. Jadi kayaknya oke deh gitu, kayak nggak ada apa-apa. Tapi aku mau ngadep ke sawah aja deh gitu. Biar lebih aman kiranya ya. Cuman dia kayak udah kayak kayaknya ini ada eksistensi yang berbeda ini gitu. Yang tadinya cuma kayak notice sedikit kayak di ujung mata, ini tiba-tiba makin kelihatan nih apa nih gitu. Apakah aku mau disurprise gitu? Tapi ternyata di situ enggak disurprise karena dia kayak cuma gini loh, kayak apa sekilas aja set gitu. Terus kayak mau nongol-nongol gitu. Lama nggak Mbak ngerasa itu di bawah? Lama, cuman aku kayak pura-pura bikin story aja. Aku ngefoto kaki aku aja gitu. Itu selama syuting Mbak ngerasain itu memang nyata banget ya rasanya ya? Itu emang nyata, cuman ada lagi nanti yang lebih kerasa. Ada lagi berarti? Iya, karena itu kan pas lagi take yang yang bawa cowongnya tuh, ya kan? Berarti kan aku belum berubah wujud nih. Belum. Ya. Di situ tuh udah mulai kerasa sih. Ini kayaknya nanti lancar nggak ya? Karena aku kan bawa musik box tuh. Ya. Sebenarnya. Nah, pas udah di situ, take-nya udah selesai. Kita move deh. Udah pindah, berarti udah selesai di tempat itu? Iya, kita pindah ke lokasi yang memang di situ nanti tempat aku buat scene yang nari itu. Ya. Iya. Sebelum nari itu, aku tuh memang lagi dengerin musik. Aku nyalain aja lah biar nanti aku masih inget gerakannya, karena sebenarnya ya aku tuh udah lama nggak nari itu. Memang dulu pernah, tapi emang bukan yang basically menari. Berarti dulunya juga pernah nari? Ya pernah, tapi kan itu dulu banget ya waktu aku masih kecil ya. Ya itu nari, kalau orang tahu tuh dulu nari kendil. Yang kita naikin kendilnya itu. Mereka masih kecil ya. Udah lama banget berarti ya? Udah lama, karena itu kan lebih ke stabilitas ya, bukan yang bener-bener kayak nari yang luwes gitu, enggak. Nah, terus di adegan cowong itu Mbak diminta nari, udah latihan atau belum sebelumnya? Sebenarnya nggak latihan sih, kayak lihat aja gitu. Dan kayak aku mencoba meresapi, oh ya musiknya seperti ini, mungkin aku akan lebih mencoba gerakan-gerakan yang luwes aja lah. Karena kan emang aku bukan penari ya. Jadi itu. Tadi yang Mbak katakan di bawah itu kan Mbak katanya kayak merasa sesuatu ya. Mungkin nggak sih itu yang di bawah ikut ke atas, ikut nari sama Mbak? Nah kalau yang nari itu tadinya aku sih nggak berpikir bahwa dia akan ngikut aku nari atau dia masuk nari tuh enggak. Karena di adegan itu sebenarnya aku tuh kayak mau nari aja gitu. Itu kan ini aku cerita pas udah take ya. Jadi pas take itu musik udah nyala nih, terus aku mulai nari tuh. Ya kan otomatis sutradaranya nih ngomong kalau ada kurang atau mungkin mulai fokus, ini gerakannya ini, ayo perdalam lagi gitu-gitu. Kan aku mengikuti ya. Semakin larut itu ya. Nah itu belum larut, itu aku masih yang kayak oke, aku harus konsen nih, aku harus fokus sama apa yang nanti mau aku saji ini. Sudah mulai nari, karena aku pikirku nanti akan ada retake lagi kalau misalkan masih ada yang kurang-kurang. Bener kan? Tapi ternyata ini mulai aneh ini. Apa Mbak itu anehnya? Anehnya biasanya kan kalau malam mau hujan memang panas. Biasanya gitu. Biasa gitu kan. Panas. Nah itu belum hujan masalahnya. Itu belum hujan nih, masih oke, tidak ada tanda-tanda yang lain. Tapi di sebelah kanan aku ini udah mulai gerakannya makin cepat ini, kayak mau ketawa gitu, terus nongol dari sini ke sini, seret. Yang terakhir paling gongnya itu pas aku udah mulai take-nya, aku lagi nari. Jadi ada gerakan yang aku ke belakang, itu ada di videonya. Pas lagi gerakan ke depan gini, kan sutradaranya nyuruh aku tuh biar matanya tuh lebih fokus dan kasih tatapan tajam gitu ya. Refleksku adalah aku senyum. Dan dari situ tuh aku udah mulai sadar kalau ini kayaknya bukan aku deh yang nari gitu. Karena memang dari belakang ini namanya orang pakai stagen ya. Stagen itu pasti dia lebih kenceng, ya kan? Tapi kan itu udah disesuaikan sama ukuran badan aku. Iya.
yang anehnya ini aku bukan karena kekencangan ininya, tapi emang ini aneh. Kayak ada tarikan tapi yang memang Iya, karena dari belakangnya asalnya ya. ini keringetnya udah beda nih gitu kan. Terus mulai sampai ke leher. Nah, pas gerakan itu tuh aku kayak udah pengen senyum aja. Padahal aku lagi nari, aku tuh lagi mau ngasih tatapan tajam kayak gitu. Ternyata enggak. Gitu. Jadi kayak terus tiba-tiba lampu mati BTW. Lampunya juga mati, Mbak. Jadi kan itu lighting tuh nggak cuma satu. Tapi nggak tahu kenapa pas itu take tiba-tiba kayak tek, tinggal sisa satu. Itu jam berapa sih, Mbak? Kok bisa sampai itu kayaknya nggak tahu, itu kayak sebelum jam 12 apa ya? jam 12 padahal. Benar. Ya aku masih mikir positif aja kalau ini tempatnya kayaknya nggak yang se mistis itulah gitu. Ya kalau hutan bambu ya udah, memang mungkin menyeramkan ya, ada tapi kan indikasi gitu ya. ada indikasi, tapi kan itu kan gelap gitu ya, jadi kayak masih mikir positif, dan di situ kan ada lampu, harusnya terang itu. Pas mulai dupanya ini mulai mau habis itu kan biasa kalau dupa mau habis itu baunya makin nyengat. Bener. Di situ aku udah notice, aku kayak bilang ke partner mainku ya, aku tuh bilang kayak aku tuh kayak memuta deh gitu. Itu sih, itu apalagi pas di tag terakhir sih. Di tag terakhir itu aku udah mulai kayak gak kontrol gitu. Kayak aku mau lose kontrol gitu. Tapi untungnya aku masih kayak coba fokus dan aku dengerin kata sutradaranya. Dia ngomong apa ya, kayak adalah dia ngomong terus bersuara gitu. Jadi aku mulai kayak oh masih ada suara manusia ini gitu. Jadi aku harus tahan. Cuman kalau lihat di film Jaga Cowongnya langsung itu kan nanti ada shoot kaki tuh. Iya. Pas itu nari nggak lama loh. Berapa menit itu, Mbak? Nari itu kan kayaknya nggak sampai 20 menit lah itu. Paling berapa? 10 menit. Sebentar kan ya? Sebentar. Aku nge-gym, aku running. Berarti kan leg day-nya kuat harusnya. Kuat pastinya dong. Tapi masa di adegan, kalau nari itu ada mendak namanya. Iya. Mendak berarti kan kuda-kuda kaki. Tapi tuh rasanya kayak udah geter banget, kayak gue mau pingsan nih. Kayak rasanya kayak gue pengen mutah ini. Udah nggak fokus itu. Tapi sadarnya tuh gara-gara denger suara sutradaranya tadi. Iya. Ada itu suara ya. Karena tuh pas lagi posisi tek lampu mati itu yang terbang kayak ini. Cus. Apa? Mbak di situ dari yang terbang sosok apa? Aku sih ngeliatnya perempuan ya. Perempuan. Itu jadi kan di belakang sutradara itu kan banyak orang ya. Yang kuliah tuh nggak ada siapa-siapa. Itu di penglihatan Mbak udah nggak ada siapa-siapa. Aku nggak lihat siapa-siapa kecuali yang semua ya. Iya, aku cuma ngeliat belakangnya tuh gelap, yang merah itu sebelah pas aku tag. Aku cuma lihat sutradaranya sama yang pegang lighting, terus sama yang di sebelah pohon, terus sama satu lagi si ini kameramen ya. Udah itu aja. Aku udah nggak bisa lihat lagi. Yang aku lihat adalah samping kiri. Aku masih ingat banget sebelah kiriku tuh sawah. Karena pikiranku, ayo ini kapan selesai? Pas sutradara bilang cut, aku langsung whack di situ. Luar biasa. Itu sih, aku udah mulai kerasa gini. Aduh gimana ya ini? Kayak nggak beres deh ini. Tapi ini mohon maaf Mbak, ini saya perjelas lagi nih biar lebih jelas lagi. Itu sosok itu yang Mbak lihat itu memang nampak berapa detik, Mbak, kalau boleh tahu? Ini bukan berapa detik lagi sih, lama tapi berarti. selama scene-nya berlangsung. Dia tuh ada di situ. Cuman memang dia lokasinya berpindah. Dia tuh kayak yang tadinya tuh kayak cuma lihat siluetnya aja, lama-lama jelas dari rambutnya, bentukannya. Tapi sih kalau yang aku lihat sih kayak sosoknya tuh ini cewek. Serius Mbak, ya. saya jadi merinding juga ini lama-lama ini. Serius ya. By the way, ini dari tadi pun kayak seperti mau disambut sih ini. Udah ngerasa juga nih Mbak. Ya. Gitu. Kayaknya tahu deh lagi diobrolin. Oke, nggak apa-apa ya. Yang penting kita jangan ngobrolin yang jelek-jelek aja ya. Kita pengen tahu gimana sih kemarin untuk pengalaman pribadinya ya, Mbak Moni gitu ya. Aku pikir masih positif aja, mungkin pengen kenalan ya, atau mungkin pengen menyampaikan sesuatu, nggak tahu. Tapi kan yang Mbak Moni rasain sosok itu kira-kira ganggu atau justru kayak penasaran sih Mbak? Sebenarnya kalau ganggu enggak ya, atau ganggu. Mungkin karena di sini kan ada aktivitas kita ya. Kalau aku lihat-lihat ya, selama kita kan mau ada acara pasti berjalan sudah sesuai rules ya. Apa-apa yang boleh, apa yang nggak boleh, ya namanya budaya pasti kan kita harus menghormati apa yang ada di situ kan. Ya kita sopan, kita minta izin, kita permisi, kayaknya sudah deh. Terus kalau misalkan dia menampakkan diri, mungkin dia pengen menyampaikan sesuatu, atau mungkin dia penasaran itu aku nggak tahu juga. Nggak mau mikir aneh-aneh juga sih. Takut nanti ke bawah, ngikut. Ya soalnya kalau di dalam sekarang juga kemungkinan
Ya Ada kadang kemungkinan juga ya. ya namanya energi kita nggak Energi. tahu ya. Ya, Tapi yang aku tahu ya, aku manusia, aku punya Betul. Tuhan, itu. Aku ada masih pegangan. berakal Hmm. gitu. Jadi kayak yang gak usah takut lah. Itu cuma ada satu Mbak atau ada yang lain? Sosok Enggak, lain dia yang- ada temennya sih. ada temennya apa Dia Mbak yang ada Mbak lihat? temennya. Kalau temennya aku nggak tahu, tapi dia lebih dari satu orang. Mungkin ada sekitar 3 gitu, 3 atau 4 deh. Itu sih. Tapi yang paling kelihatan jelas itu yang si cewek ini nih. Si cewek itu Iya. Tapi aku herannya dia tuh nggak ketawa sih. cuma nampak doang Mbak. Iya. Kayak malah ketawanya kayaknya ke aku apa ya? Jadi Iya, aku yang bener, Mbak. ketawa ini. Pengennya apa berarti soalnya? Tapi jujur ya, ini jujur dari aku pribadi ya. Ini aku rasanya mulai panas dingin udah sih. gak beda ini. Aduh, hati-hati Mbak. Iya, hati-hati. maksudnya sebelum setelah dia bilang cut itu, yang waktu aku lagi balik ini, itu kalau aku nggak mendengarkan suara dia, Mungkin aku udah nggak dengar suara orang lain ini, misalkan ada suara orang di situ, mungkin aku udah cekikikan sih. Itu sih, itu gokil banget sih. Karena perasaanku tuh udah nggak enak banget, kayak udah diambang gitu loh. Tapi aku harus sadar, aku lagi acting nih, aku harus mendalami karakter dan aku harus stabil sampai ini benar-benar kayak selesai. Udah have done di situ, kebetulan mati lightingnya, terus hujan langsung des gitu. berarti lingkungannya juga luar biasa ya Mbak. Iya. Kayak Tapi rasanya kayak ini enggak sih, ini keringetnya beda sih, panas dingin soalnya ini udah keringet dingin. keringetnya udah beda dan nggak kayak biasanya gitu ya. Enggak, Mbak rasain. karena hujan jadi kita kan otomatis kita berteduh dulu nih. Yang ada di pikiranku tuh sebenarnya cuma satu sih sebenarnya. Apa Mbak? Ini kan pasti nunggu hujan selesai kan, baru kita take Mulai lagi, iya. mulai lagi kan. Ini kalau nanti balik lagi ke sana, ini kayaknya aku udah beda orang lagi sih. Mungkin bukan ketawa lagi nih, kayaknya aku bisa lebih ya, lebih dari itu, mungkin lebih jauh. Tapi walaupun itu ada hal lain lagi nih Apa Mbak? yang jadi beda. Iya. Karena aku nggak tahu perwujudan asli cowok kayak gimana. Ya selama seumur hidupku aku nggak pernah lihat pertunjukannya. Dan itu baru pertama meranin cowok. Iya, dan aslinya Oke. cowok tuh kayak gimana, dan ternyata dia tuh ada mantra-mantranya gitu kan. Di situ Mbak juga main mantra juga berarti. Aku nggak main mantranya, nggak main cuman aku kan mantranya. menyaksikan. Aku orangnya tuh nggak nanya, cuman aku tuh mengamati sekitarku, pergerakan-pergerakan mana. Apalagi kan tadi sebelum ini kejadian juga aku agak OVT karena ada ada yang jatuh juga di situ. Jatuh gimana Mbak maksudnya? Iya, jadi jatuh di turunan itu. Oh, Jadi kru atau iya kru. Jadi dari aku situ? aku agak apa nih gitu, tapi semoga lancar deh gitu. itu udah kayak tanda gitu ya Mbak ya Mm-mm. dari awal memang. Benar. Tapi aku setuju sih sama Pak Sud ini ya, karena ya akhirnya pindah lokasi kan, move lokasi. Tapi di situ pun kayak sebenarnya mulai ini sih, aku udah mulai nggak banyak ngomong, udah mulai diem aja, kayak aku merhatiin aja. Mungkin ada salah satu case yang salah ngomong deh kayaknya. Jadi si cowok yang ada di situ ini, aku nggak ngelihatnya seperti itu. Yang aku lihat tuh kayaknya jauh lebih daripada cowok yang dipakai sekarang itu. Berarti menurut Mbak waktu itu ada kekeliruan mungkin yang dilakuin mungkin oleh Iya, mungkin kru entah kah entah atau- salah ada sih apa Mbak? salah satu case ya di situ yang memang dia salah ngomong gitu. Jadi aku nggak tahu, aku lupa dia ngomong apa, tapi dia ngomong itu langsung yang aku lihat itu cowoknya tuh nggak yang cowok yang aku pegang yang buat peraga itu. Wah, Cowoknya berubah karena yang aku lihat itu cowoknya sebenarnya itu lebih aksesorisnya itu lebih lengkap. Jadi di itunya kan ada slayernya gini ya. Slayernya tuh nggak kayak gitu. Jadi dia bukan diikat ke tengah. Mbak serius, saya merinding. Ya serius, aku pun baru aku agak shock karena Wah, cowoknya tuh ternyata lebih dapat yang dilihat ini. yang dilihat Jadi Mbak. aku penasaran, emang cowoknya kayak gitu ya? Ternyata enggak gitu. Karena kan waktu siangnya kan aku mencoba pegang. pegang boneka cowoknya itu Iya, ya. ini cowoknya gitu. Jadi aku cari tahu dong. Oh, ini cowoknya aku pegang-pegang, aku gini-giniin gitu kan. Terus aku gendong-gendong. Oh ya oke, kayaknya aku nggak takut deh. Kayaknya masih well gitu. Makanya aku masih penasaran tuh cowok aslinya tuh kayak gimana sih. Nah pas kebetulan lagi ada salah berucap itu, semuanya berubah. Yang jadi penyebab kemungkinan Iya, apa karena ya? tapi serius itu cowok yang aslinya tuh dia dari aksennya tuh dia tuh lebih glamour sih. Dia lebih lengkap gitu. Apa, Mbak, di situ yang lebih coba? heboh.
saya jadi penasaran ini Mbak. Yang Mbak lihat dari sosok cowok yang Mbak maksud itu gimana sih Mbak? Coba dari atas. Ini dari bentukannya ya. Dari bentuknya, dari bajunya, warnanya tuh nggak seijo itu. Ijonya tuh beda. Ijo yang di baju itu tuh nggak sesuai sebenarnya. Yang di peragaan itu. Ijonya tuh lebih apa ya, ke warna ijo. Kamu tahu ijo ini nggak sih? Ijonya sih. Tuh kayak gitu. Ijo Terus tua berarti ya. Terus dari rambutnya itu dia apa ya? Kalau kemarin tuh kan kayak apa sih, layu gitu ya? Dia rambutnya tuh lebih segar. Jadi kayak Iya, hidup tapi beneran ya, Mbak, bukan rambut yang itu ya. Kayaknya kemarin tuh bahannya bukan itu deh. Yang aslinya tuh bukan kayak gitu. Dia lebih panjang. Lebih panjang. Iya, dia dari pakaiannya udah beda. Ya pakaiannya udah beda, terus udah Rambutnya. panjang. Memang dia ada kain di sininya, tapi kayaknya tuh nggak melingkar ke sini. Jadi kayak selendang. Iya, kayak mungkin kemarin di ini aja deh. Kayaknya cuma dikaitin aja ya. Terus lebih menyeramkan. Tapi ini kalau dari si penampakan wajahnya gimana? Berubah nggak Mbak dari cowok? Kalau wajahnya sih enggak, tapi Nggak detailingnya tuh lebih jelas banget. Lebih jelas. Detailingnya dari bentukan bibirnya, hidungnya, matanya tuh lebih hidup. Kayak lebih hidup ya Mbak ya? Bukan kayak lebih hidup, emang matanya Lebih hidup. sangat hidup sih. Itu kalau misalkan diwujudin ke bentuk yang lain mungkin lebih ngeri ya. Kayaknya aku yang jadi cowok di situ tuh nggak ada apa-apanya sih. Jadi kalau ada orang meragukan budaya orang sih, kayaknya aku ngerti kenapa cowong se-happening itu ya di daerah sini ya. Berarti di tag itu Mbak diminta jadi peran cowong, tapi Mbaknya sendiri nggak pernah tahu cowong kayak apa ya Mbak ya. Oke. Nah terus dari situ ada lagi Mbak pengalamannya mungkin lebih atau mungkin hampir sama kayak gitu Mbak. Tadi kan Mbak udah ngerasain di bawah, terus Mbak juga ngerasain di atas waktu nari, terus lihat boneka cowongnya juga yang mungkin seorang Mbak Monik ini yang nggak pernah tahu cowok kok kayak tahu bedanya gitu kan ya. Iya. Ada ya, lagi nggak Mbak selain itu Mbak? Aku habis itu kan langsung pulang ya. Karena kan memang itu selesainya kan sampai jam 2-an lah, jam 2 pagi. Baru selesai itu Mbak? Iya. Dan ternyata emang sebenarnya kayaknya nggak di lokasi itu aja, karena pas pulang tuh ada hal yang Oke Mbak Monik, terima kasih banyak ini untuk ceritanya, sangat luar biasa. Nanti bisa dipercerita lagi kapan-kapan karena di luar expect banget ya Mbak ya. Soalnya masa iya sih bisa sepanjang itu untuk runtutannya ya, bermula dari shoot ternyata sampai rumah juga ngikutin. Iya sih. Itu memang pengalamannya nggak bisa terlupakan. Oke, untuk seluruh desa tadi sudah kita tanya-tanya Mbak Monik di balik layarnya film Jagat Cowong. Ternyata memang banyak hal-hal yang memang di luar nalar yang tidak semua orang bisa merasakan. Akan tetapi tetap saja kita selaku manusia posisinya lebih tinggi dari apapun di mata Tuhan Yang Maha Esa. Yang penting kita harus selalu berdoa, semangat, dan terus berpikir positif. Mungkin itu. Terima kasih telah menyaksikan. Sekian dan salam.